Oke teman, oke perkenalkan nama saya Chris, kelas 9C, nomor absen 05. Saya akan membacakan periskopnya dulu. Habis itu saya baru membacakan renungannya. Dan di sini kita langsung baca. Saya akan membacakan Markus 10 ayat 1 sampai 9. Dari situ Yesus berkata ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa, ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus, mereka berkata kepadanya, dan mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepadamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Renungannya, orang Farisi mencobai Yesus dengan berkata, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Di dalam kitab suci, di dalam kitab suci, Musa menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai. Dan Musa melakukannya itu demi hati yang mulia. Dia menceraikan istrinya dengan cerai demi hati yang mulianya dia. Demi apa ya? Demi ini, karena istrinya meminta cerai dan Musa memberi izin istrinya untuk bercerai dengan membuat surat cerai. Jadi yang dikatakan orang Farisi, apakah cerai itu boleh atau tidak? Yang dibacanya cerai itu sebenarnya yang tidak boleh. Cerai itu sebenarnya perbuatan yang terlarang. Namun kalau Musa di sini di dalam Injil ini, Musa memberikan izin istrinya untuk bercerai. Istrinya pun akhirnya menceraikan Musa dengan membuat surat cerai. Di sini orang Farisi bertanya pada Yesus di saat Yesus sedang mengajar di Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Jadi Yesus mengajar di sana, mengajarkan Injil-Injilnya, perbuatan kasih, perbuatan baik kepada orang-orang di sana tersebut. Nah, saat Yesus sedang mengajar, orang-orang Farisi datang dan bertanya kepada Yesus, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Nah, sebenarnya nggak boleh guys, tapi kan tadi
kan saya udah jelaskan. Musa itu intinya menceraikan Musa dengan meminta izin pada Musa dan Musa mengizinkannya dengan membuat surat cerai. Dan apakah setelah kita cerai kita bisa bahagia? Jawabannya tidak. Karena cerai itu perbuatan yang paling dibenci Tuhan. Dan mereka bertanya itu kepada Yesus. Yesus menjawab, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Musa udah memberi izin istrinya untuk bercerai dengan membuat surat cerai. Dan mereka orang-orang Farisi bertanya kan, dia sama Yesus, apa perintah Musa kepada kamu? Ya, mereka menjawab, Musa memberi izin cerai ke istrinya dan Musa memberi izin cerai ke istrinya itu dengan membuat surat cerai. Nah, sini dikatakan kembali, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kalau kita sudah bersatu, misalnya kalau kita udah menjadi pasangan suami istri, udah bersatu, ngapain harus ada cerai? Kalau ada cerai, misalnya kita udah ada punya anak, kita cerai, anak kita bakal sedih gitu kan. Anak kita bakal sedih dan anak kita pun menjadi tidak bahagia, masa depan akan hancur. Dan di sini juga dikatakan karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi jika kita sudah dipersatukan oleh Allah, saya jadi pasangan suami istri, jangan sampai ada manusia lain, misalnya orang lain yang berusaha untuk menceraikan pasangan suami istri tersebut. Jadi jika ada orang seperti itu, berarti dia perusak rumah tangga. Dan di sini juga Yesus mengatakan, nanti Yesus juga mengatakan, apa perintah Musa kepada kamu? Ya, mereka menjawab, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Yesus sini Yesus juga mengatakan, Yesus sudah mengatakan karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Misalnya nih, contoh nih misalnya, kalian punya suami, kalian misalnya sudah jadi suami istri lah kalian. Istri kalian istri atau suami kalian meminta cerai. Kalian cukup jawab, apa perintah Musa kepada kamu? Musa memberi izin kan memberi izin istrinya untuk cerai kan, dan membuat surat cerai. Dan apakah kalian tahu cerai itu tidak diperbolehkan? Karena itu apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi jika istri atau suami kalian minta cerai, janganlah kalian bercerai. Karena Tuhan tidak suka orang yang bercerai. Jika kalian ada masalah kecil, misalnya masalah cuma berantem apa-apa, nggak usah pakai kata cerai, cukup jawab. Kita selesaikan, kita cari jalan keluar ya, nggak perlu menyebut kata cerai. Belum tentu malah tahu itu kesalahpahaman, belum tentu benar.
kalian atau istri kalian tuh berbuat kayak gitu, mana tahu saja salah. Jadi kalian jangan asal mengatakan cerai-cerai. Karena cerai itu tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Dan inti bacaan terakhir ya, sampai gua katakan, jika kalian sudah bersatu, kalian sudah punya suami atau istri, jangan pernah bercerai. Cerai itu dilarang oleh agama. Agama manapun mengajarkan tidak boleh bercerai. Semua agama. Jadi di Alkitab ini tulisan cerai itu tidak boleh. Di agama lain pun kalian mencari juga tidak boleh kita bicara. Nah, jadi sekian aja dari video gua kali ini. Dan gua pengen nyanyikan lagu. Gua akan cari dulu lagunya di internet. Nah, di sini gua akan nyanyiin lagu, guys. Nyanyiin lagu ya. Ini saya mau nyari lagu dulu. Lagu yang berkaitan dengan Markus 10 ayat 1 sampai 9. Lagunya ini, guys. Nah, aku mau baca dulu sini lagunya apa. Kan sebaiknya sini kita ketik lagu rohani. Nah, aku akan bernyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan ciptaan Erlin Tirena. Kita skip. Ya. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk menyanyi Tuhan. Jangan sia-siakan hukum yang Tuhan beri. Hidup ini panjang dan sengsara. Untuk beri hari menjadikan dulu di yang hijau. Nyanyian Tuhan jangan diriku berguna dengan baik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bisa dalam percaya hidup ini sudah jadi berkat. Selagi
Aku masih kuat bila hatiku sama berdaya. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih yang sudah nonton video gua dan bye bye. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, gratis. Tombol subscribe itu gratis, nggak bayar. Subscribe channel DJ Chris Remix. Mungkin sekarang kalian baru melihat gua ini membuat video seperti ini. Nanti gua akan upload nih guys, video-video gua main game. Dan penasaran gua main game di video main game, video nge-DJ, bagi yang penasaran, kalian subscribe DJ Chris Remix. Kliknya ada di deskripsi. Klik channel gue yang lama, Game Intek 205, ada di deskripsi. Channel gue yang baru, lu tontonin. Channel game, channel DJ Remix. In our case, in New York and understand. Terima kasih sudah nonton, and bye bye.